Ke Bang Anton dulu nih, kita ngobrol Bang Anton. Tadi Bang Hafiz pamit duluan karena memang beliau ada agenda. Kita lihat visual terkini Bang Anton, ini yang saya baca juga nih Bang Anton ya, kalau bicara mengenai Parade Senja ini tidak hanya diikuti oleh jajaran kabinet, tapi juga nantinya mereka seperti kita lihat visual ini memang akan ada kurang lebih yang saya baca ya 2.193 personil ini yang akan ikut bergabung. Terdiri dari taruna-taruni dari 4 matra. Ini menarik sekali, sebanyak 2.005 personel serta 188 pengasuh. Nah, kalau kita amati nih, Bang Anton, ada Parade Senja, ada gabungan taruna-taruni juga ribuan yang ikut Parade Senja plus kabinet. Apa yang bisa kita lihat di sini atau kita pahami Bang Anton dari sudut pandang Anda? Ya, satu, Parade Senja memang banyak dihidupkan di eranya Pak Prabowo ya. Yeah. Parade Senja itu kan dilakukan itu biasanya itu tanggal 17 setiap bulannya. Betul. Karena itu berkaitan dengan 17 Agustus 1945 sebenarnya. Jadi memang tujuannya adalah untuk mengenang dan memelihara jiwa patriotisme, nasionalisme dan lain-lain. Dilakukannya biasanya untuk pas penurunan bendera itu nanti kadang disertai dengan mengheningkan cipta. Itu walaupun juga kalau misalnya kita lihat belakangan ini Parade Senja itu tidak dilakukan hanya di Kementerian Pertahanan tapi juga di sejumlah provinsi dan daerah lainnya gitu. Jadi ada juga melakukan Parade Senja. Jadi ini memang tradisi lama yang dilakukan di era Orde Baru ya sebenarnya, Orde Baru. Oke. Tapi apa ya? Silakan Bang Anton. Jadi karena tempatnya di Akmil gitu. Jadi kalau di Kemhan juga di Kemhan saja lingkungannya dia tidak mengundang segala rupa. Kadang-kadang Pak Presiden dulu Presiden Jokowi juga ikut hadir gitu ya. Jadi ketika ini tempatnya memang di Akademi Militer gitu di Angkatan Darat, maka kemudian semua taruna-taruni gitu dari 4 matra juga diikutkan untuk mengikuti Parade Senja ini. Jadi bagi saya ini memang seremoni yang memang tradisi dilakukan oleh Pak Prabowo sebelum jadi presiden dan sekarang jadi presiden, walaupun sudah tanggalnya sudah lewat 8 hari ya gitu. Karena kalau tanggal 17 Parade Senja waktu itu masih statusnya presiden terpilih. Kalau sekarang kan memang udah presiden yang sudah disumpah gitu. Jadi mau tidak mau ya Parade Senjanya diundur dan kemudian dipusatkan di Akademi Militer, disesuaikan gitu. Itu bagi saya sih memang ini satu tradisi yang kemudian dihidupkan kembali dan kebetulan ini adalah Parade Senja pertama yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ketika dia menjadi presiden. Bagi yang tidak familiar Bang Anton bahwa Parade Senja ini seperti apa? Kita tahu bahwa tadi ada mengenang pahlawan juga. Apa yang bisa Anda gambarkan untuk masyarakat? Jadi Parade Senja ini sejauh yang saya ketahui adalah sebenarnya upacara penurunan bendera yang dilakukan setiap tanggal 17. Betul. Setiap bulannya. Gitu. Jadi setiap tanggal 17 setiap bulan ini ada upacara yang sore hari untuk penurunan bendera. Biasanya itu disertai dengan mengheningkan cipta. Gitu. Jadi ini tradisi kan kalau biasanya kita upacara hari Senin tuh ya. Hari Senin tuh setiap Senin kalau dulu tuh ada upacara kenaikan bendera. Nah, kalau misalnya di 17 Agustus ada upacara kenaikan dan ada upacara penurunan. Nah, tapi di sela-sela itu gitu ya, di sela-sela itu ada tradisi penurunan upacara penurunan bendera yang dilakukan setiap tanggal 17. Bulannya ya setiap bulan tanggal 17 sore. Gitu ya, kadang-kadang jam 17, kadang-kadang jam 18 gitu ya. Cuma itu saja gitu. Jadi walaupun kalau di sejumlah daerah gitu kadang-kadang ada aktivitasnya adalah ada drum band, ada marching band dan lain-lain gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengheningkan cipta upacara penurunan bendera, tapi kemudian ada hiburannya, ada unsur hiburannya kalau di daerah-daerah gitu. Jadi mungkin yang sore ini kelihatannya juga nanti akan ada kayak marching band karena biasanya. Saya dengar juga ada parade juga sih, akan ada parade katanya. Gitu. Jadi di akademi itu kan juga punya marching band gitu ya. Mereka ingin menonjolkan. Mungkin bisa jadi itu tidak hanya sekedar upacara penurunan bendera.
bendera gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengeningkan cipta, karena ini memang adalah untuk mengenang tanggal 17. Oke. Walaupun tadi ya Bang Anton bahwa hari ini walaupun bukan tanggal 17 tapi mungkin karena Pak Prabowo melihat tadi ada retreat yang bertepatan dan hari ini juga Jumat, hari penutup lah seperti itu dari rangkaian hari kerja, seperti makanya diadakan parade senja yang memang tujuannya agar lagi-lagi kabinet juga paham gitu ya bagaimana patriotisme, heroisme. Ini Anda melihat bahwa pesan itu juga ingin disampaikan Pak Prabowo ya sebenarnya? Kalau yang ini sih bagi saya nggak ngelihat ke arah sana bahwa ingin menunjukkan ini. Jangan-jangan kabinet juga yang bingung. Ini parade senja ngapain ya? Oh ternyata upacara penurunan bendera gitu. Jadi jangan-jangan cuma sampai situ aja gitu. Nggak tahu nih. Oh bahwa ini harus tradisi adalah tanggal 17 setiap bulan dan lain-lain. Jangan-jangan nggak sampai pesannya itu. Gitu ya. Tapi bagi saya ini sih saya ngelihatnya ini adalah momen kali pertama Pak Presiden sebagai Bang Anton. Pak Prabowo sebagai presiden ya. Itu yang momen itu yang dimanfaatkan ya. Jadi bukan hanya sekedar ini adalah penghujung kan semestinya bisa juga dilakukan kemarin gitu ya, bisa juga dilakukan besok gitu ya. Oke Bang Anton, sebentar Bang Anton. Kita tahan dulu Bang Anton ya. Kita ke lapangan dulu, visual terkini ini kurang lebih persiapan parade senja. Nampaknya cuacanya sama seperti Jakarta. Sore ini agak mendung dan akan hujan nampaknya. Dan ini kalau kita lihat persiapan dari parade senja yang berlangsung di Magelang ya, di Jawa Tengah, dan kita lihat tadi bagaimana akan ada selain sejumlah kabinet yang ikut juga ada 2.193 personil yang terdiri dari taruna dan taruni dari 4 matra yang mengikuti parade senja ini. Dan kalau tadi sebenarnya Bang Anton sudah menjelaskan bahwa apa yang dimaksud parade senja pemirsa adalah upacara penurunan bendera. Tadi kita sudah diskusi ya Bang Anton terkait aturan atau juga mungkin pola dari parade senja seperti itu. Dan ini ya kita lihat bersama ya, ada taruna-taruni. Bang Anton juga, kalau boleh kita ulangi Bang Anton, walaupun tadi saya sudah tanyakan, mungkin yang baru menyaksikan, parade senja ini biasa kan benar ya Bang Anton, setiap tanggal 17 sore seperti itu. Tapi kali ini mungkin setiap tanggal 17 sore, betul. Terus untuk upacara penurunan bendera. Dan message-nya bahwa tadi ya karena tanggal 17 seperti itu. Dan kalau hari ini pun walaupun bukan tanggal 17, ya tadi karena memang ada retreat ini, jadi plus juga mungkin pengalaman yang pertama bagi sebagian anggota kabinet untuk melihat ini ya Bang Anton ya? Betul, untuk menyaksikan parade senja, karena kan untuk menghadiri misalnya parade senja yang dilakukan oleh Kemenhan, itu kan tentu juga harus undangan gitu ya. Jadi kan tidak bisa sembarang kita gitu datang gitu duduk gitu kan. Gitu. Jadi bisa jadi memang ada pengalaman pertama bagi sebagian kalangan untuk mengikuti apa sih sebenarnya parade senja itu sendiri. Gitu. Dan kalau kita lihat juga Bang Anton, di sini kan kalau kita lihat memang ya anggota kabinet yang bergabung kan memang tadi ada puluhan seperti itu. Mungkin ekspektasi kita ketika saya membaca ini bahwa akan ada parade senja hanya diikuti oleh mereka peserta retreat seperti outbound ini ya, para kabinet. Ternyata melibatkan taruna dan taruni. Plus juga nanti katanya akan ada parade. Apakah kalau kita lihat keterlibatan dari taruna-taruni di Akmil ini juga sebenarnya bentuk nostalgia kah Anda melihat atau apa yang ingin dihadirkan Pak Prabowo simbol di sini? Enggak, kalau taruna-taruni sih bagi saya mereka itu kan biasanya ya, biasanya ketemu Pak Presiden kan ketika pelantikan Praspa mereka jadi perwira, dan kali ini mereka juga kemudian bertemu dengan Pak Presiden. Bagi saya itu momen-momen ya bagi mereka seorang taruna atau taruni. Itu satu. Kedua ya tentu memang ketika walaupun ini adalah tadinya peserta retreatnya adalah tadi cuma anggota kabinet dan utusan dan penasihat, tentu saya nggak pernah membayangkan kemudian parade senja mereka yang melakukan gitu ya. Jadi yang penurunan benderanya pasti bukan mereka. Takutnya kalau mereka disuruh berbaris itu pingsan lebih repot lagi, Mas Jino gitu. Jadi mereka pasti memang cuma untuk menyaksikan sebenarnya, menyaksikan bagaimana kemudian dari taruna dan taruni dari setiap akademi gitu ya, dari semua akademi, dari semua matra ini, kemudian nanti akan ada parade dan lain-lain gitu. Selain dari mereka tentu yang melaksanakan upacaranya
gitu. Oke. Itu sih Mas Yuno. Iya, jadi memang dilibatkan ini tentunya karena memang tempatnya juga di Akmil ya. Jadi memang pas sekali dan kalau kita lihat memang para peserta kabinet ini memang dihadirkan untuk mereka punya experience seperti ini terkait Parade Senja ini. Dan kita masih ke lapangan dulu ya Bang Anton, kita lihat sekarang nampak taruna-taruni yang ada sekitar 2.000 jumlahnya ini melaksanakan Parade Senja yang bertepatan dengan juga retreat yang diadakan Presiden Prabowo. Dan kita tahu bahwa retreat hari ini adalah hari yang pertama, akan ada 2 hari lagi. Oke, Bang Anton. Ya. Ya, kalau kita juga melihat bahwa background Anda berkali-kali menyebutkan nostalgia seorang Prabowo seperti itu ya, terkait background beliau yang memang dari militer. Apakah nanti kepemimpinan beliau yang memang kita tahu banyak diprediksi akan tegas seperti itu, apakah juga Anda membaca di sini ya bahwa beliau juga akan agak berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya karena background yang militer ini, Bang Anton? Ya, bagi saya background militer dengan karakter bisa saja berbeda. Oke. Kenapa? Karena nanti kita bisa bandingkan misalnya bagaimana era kepemimpinannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan eranya Prabowo Subianto. Mereka sama-sama berlatar belakang militer, tapi karakter mereka berdua berbeda. Gitu ya. Jadi bagaimana misalnya pidato pertama aja misalnya kita bisa bandingkan bagaimana seorang seorang Susilo Bambang Yudhoyono misalnya dia pakai intonasi kadang-kadang mendayu-dayu gitu ya. Tapi kalau Pak Prabowo kan langsung lugas gitu. Jadi bagi saya ada karakter. Jadi ada karakter yang memang sedikit berbeda. Jadi kalau mungkin ini bisa jadi misalnya Pak Prabowo lebih banyak tugasnya di lapangan gitu karena dia sebagai Danjen Kopassus gitu ya, di komandan-komandan gitu, jadi lama hidupnya dia di lapangan gitu ya, di operasional ketimbang dia di manajerial dan teritorial misalnya. Itu bisa jadi itu. Jadi bagi saya profilnya Prabowo Subianto dia sosok orang yang lugas, yang tegas gitu ya. Atau kadang-kadang kalau dalam akademik kita bilangnya adalah strongman gitu ya. Itu muncul di seorang Prabowo Subianto gitu ya. Jadi ke depan seperti apa? Ya bagi saya sih ngelihatnya apa yang kita lihat dalam beberapa hari ini ya Pak Prabowo sedikit banyak itulah jati dirinya. Bukan waktu dia kampanye kemarin gitu loh. Tapi ya inilah jati dirinya Pak Prabowo gitu loh. Dia ngomong nggak pakai basa-basi gitu ya. Dan purely mengingatkan ya background dia tuh dia tunjukkan bahwa dia seorang militer, dulu dia bagaimana dididik, bagaimana memimpin segala rupa, dan itu ditunjukkan di sini. Gitu ya. Itu dilihat bagaimana intonasi yang dia lakukan, bagaimana pilihan kata gitu. Kadang-kadang kan banyak laporan yang menyebutkan misalnya Pak Prabowo ada ketika dari pidato di NPR tuh ada yang di luar dari apa yang ditulis di teleprompter misalnya, jadi improvisasi. Tapi bagi saya ya itulah sebenarnya sih jati dirinya Pak Prabowo. Ngomongnya seperti itu, berarti, tidak bisa dibuat gitu. Bang Anton, berarti lugas ya, karena backgroundnya tadi ya di lapangan Dirjen Kopassus, jadi memang beliau akan lugas, spontan, dan ya seperti yang kita lihat seperti itu, which is in a good way. Saya ngelihatnya, saya sebagai publik juga melihat ya bagus gitu, bagaimana seorang pemimpin punya gagasan, punya walk the walk gitu, talk the talk ya. Jadi beliau memang tadi menginginkan tadi kepemimpinan yang tunggal seperti itu ya, dan leadership yang luar biasa. Nah, yang menarik tadi Bang Anton menyebutkan bahwa ini mengingatkan saya juga dan publik bagaimana ya sebenarnya kalau dipimpin militer bukan yang pertama tentunya. Ada Pak SBY juga ya, bukan Pak Harto juga. Nah, kalau kita compare juga bahwa Anda melihatkan bahwa sebenarnya nantinya Pak Prabowo akan tidak sesoft Pak SBY ketika approach ya. Karena Pak SBY pun kalau kita compare gitu ya, pidato beliau memang sangat soft, sangat wise seperti itu, dan ya let's say on track, dan prompternya pun pasti akan sama. Tapi ketika Pak Prabowo juga gaya komunikasinya sangat lugas dan bahkan akan sangat spontan nantinya ya Bang Anton ya. Ya. Kan kalau Pak Prabowo, Pak SBY, seringkali banyak orang mengambil ini adalah military scholar.
Alright, Itu yang ya, kemudian bisa baik. kita lihat dari pilihan kata, intonasi, gaya yang disampaikan oleh seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kalau Prabowo Subianto, bagi saya the real soldier. Jadi I Anda could mau lihat relate. karakter tentara lapangan, lihat yang ini gitu loh. Ngomong nggak pakai bahasa basi, susah untuk Iya. mencari kata yang berbunga-bunga dan lain, nah langsung gitu. Iya, Jadi iya. tipikalnya, walaupun gitu orang juga tentu akan bisa melihat nanti kalau misalnya ya Pak Prabowo ini man with his word gitu ya, Iya, orang iya, dengan apa namanya, dengan kata yang dia ucapkan akan sama dengan tindakan, orang tentu jadi akan khawatir di mana ruang perbedaan pendapat misalnya. Iya. Gitu ya. Jika itu saja jadi yang jadi khawatirannya, karena ketika militer itu kan dilatih dengan untuk mencapai misi. Iya. Jadi misinya harus terjalan. Bagaimana ceritanya? Iya. Ini harus kita lakukan. Gitu. Ini adalah kita ada improvisasi, ada inovasi dan lain-lain. Gitu loh. Nah ini yang mungkin menjadi banyak kekhawatiran orang. Gitu. Iya. Jadi strongman, gitu ya. Ketika nanti lingkungannya mendukung untuk maksudnya adalah ya udah terpusat pada dia, jadinya bisa jadi demokrasi terpimpin. Tapi kalau misalnya strongman punya lingkungan yang cukup bisa mengontrol, Oke. bisa jadi kemudian arah keotoritariannya bisa menjadi berkurang. Oke, Bang Anton. Ini yang kita akan tunggu-tunggu gitu Iya. ya. Ini lingkungannya dalam hal ini DPR, Oke. yudikatif dan lain, ini akan membentuknya seperti apa. Oke, Bang Kalau Anton. masyarakat kan cuma mampunya adalah bersuara. Oke. Gitu, nggak bisa bergerak lebih jauh. Yang punya Baik. bergerak lebih Bang jauh. Anton, kita boleh visual sebentar, kita ke lapangan nih, menarik nih. Kalau kita lihat sekarang bagaimana jajaran kabinet ya, baik itu Menteri atau Wamen juga nampak sudah duduk di tempat masing-masing di hadapan taruna-taruni ini untuk mengikuti parade senja. Dan semuanya menggunakan komcat tadi ya, seragamnya, pakai topi gitu ya. Dan nampaknya juga kalau kita lihat lumayan pack ya, lumayan padat hari ini, agak lelah mungkin dari pagi ya. Kan kita tahu bahwa jam 4 subuh sudah dibangunkan dengan trompet lagi. Lalu disuruh baris olahraga dan juga pembekalan. Nah ini kita lihat bagaimana para menteri di 17.38 ini ya, hampir mendekati maghrib, masih mengikuti aktivitas di Akmil Magelang yang mengikuti parade senja. Dan kita lihat ya, ini adalah visual terkini. Nampak semuanya sedang bersiap. Ada 2.000 taruna-taruni di depan hadapan para kabinet ini. Di sini juga kita melihat mereka menggunakan seragam komcat ya, dengan topi yang lengkap. Ini pemandangan yang tidak biasa ya Bang Anton ya. Kalau kita lihat kan biasanya mereka bekerja dan juga dalam proses ya, ketika berada di kabinet hanya dengan dasi atau mungkin kemeja atau jas. Ini mereka semua dengan balutan yang sesuatu yang cukup baru ya. Dan 3 hari mereka akan digembleng in a good way of course. Bagaimana tadi Pak Prabowo memberikan ideas ya, gagasannya untuk nantinya bisa dilaksanakan para pembantunya agar visi dan misi ini sama seperti itu. Dan menarik bagaimana hari ini juga ada pembekalan terkait pencegahan korupsi ya, seperti itu, dan perencanaan pembangunan, anggaran. Dan tadi disebutkan oleh kantor staf kepresidenan bahwa penting sekali untuk para kabinet ini memahami do and don'ts-nya ketika mereka nantinya baik itu menggunakan anggaran, agar tidak terjadi hal-hal yang ya sudah gitu ya. Karena banyak pembantu presiden tidak paham gitu dan akhirnya terjerat korupsi dan hal-hal yang tentunya merugikan masyarakat. Kalau kita lihat sekarang masih dari Magelang nampaknya bersiap ya, dan cuacanya juga mendung seperti itu. Kita kembali berbincang, Bang Anton. Menarik tadi Anda menyebutkan bahwa Pak Prabowo dengan ya lugas seperti itu, man of his word ya, yang talk the talk dan ya akan komit terhadap tujuannya seperti itu. Tapi di satu sisi juga kekhawatiran publik adalah bagaimana proses demokrasi itu ketika mungkin ya menghadapi pemimpin yang tegas ya. Apakah beliau juga menurut Anda ya bahwa
walaupun ini nostalgia, background kan melekat sekali dalam karakter beliau gitu sebagai seorang militer. Apakah beliau juga akan nanti mempertimbangkan suara-suara di luar itu ketika membuat kebijakan? Karena kan ya beliau tidak sendiri tentunya bekerja dan ada juga oposisi seperti itu. Ada juga sahabat-sahabat di luar itu. Apakah beliau juga akan mendengarkan hal-hal ini, Bang Anton? Ya, saya ngelihatnya Pak Prabowo itu kan suka membaca ya. Iya. Jadi suka membaca, bacaannya banyak, pengetahuannya banyak. Maka mau tidak mau mengotomatis ketika Anda ingin memberi masukan, Anda ingin melengkapi gitu ya. Instead of Anda memprotes gitu ya, jadi melengkapi pendapatnya, maka Anda harus yakin bahwa pendapat Anda itu sudah punya basis dukungan data, argumentasi yang kuat. Oke, kalau nggak Bang begitu, Anton, mudah maaf ya. kita jeda sebentar, kita ke lapangan karena ini sudah mau dimulai ya Bang Anton ya. Sebentar ya Bang Anton. Baik, kita tadi sudah menyaksikan Parade Senja. Bang Anton, sebelum kita tutup ini singkat saja, mungkin closing statement apa yang bisa kita pahami hari ini terkait rangkaian dari retreat ini. Sedikit saja, Bang Anton, silakan. Ya, bagi saya ini adalah lagi-lagi ingin menegaskan bahwa Prabowo ingin melakukan konsolidasi di bagian awal sehingga kemudian nanti ke depannya dia tidak terlalu lama kabinetnya menyesuaikan diri dengan stylenya pemimpin. Itu. Kurang lebih seperti itu ya Bang Anton ya. Baik Bang Anton, terima kasih sudah bersama kami hampir 1 jam lebih. Kita diskusi tapi menarik memahami bagaimana leadership seorang Presiden Prabowo. Dan kita lihat tadi gesturnya tidak ingin dipayungi, luar biasa hujan-hujanan. Terima kasih sekali lagi Bang Anton. Selamat beraktivitas kembali. Insya Allah kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum. Terima kasih Bang Anton. Waalaikumsalam. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Baik, demikian pemirsa Breaking News dan saya Arjuna Syaputra undur diri. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya.